Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Pada waktu sore hari ini, saya ingin memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara berjualan sehingga memudahkan Anda untuk mendapatkan closing. Dan juga saya ingin membahas beberapa kesalahan para penjual. Kita mulai dulu dari kesalahan-kesalahan para penjual. Kenapa mereka tidak bisa closing, kenapa mereka susah menjual, kenapa customernya lari, dan ada beberapa poin yang lain yang akan coba kita bahas ya. Oke, pertama, kesalahan para penjual ataupun kesalahan para salesman. Salesman berbagai macam bentuknya ya, seperti teman-teman ketahui. Ada yang seperti pitbull, ada yang seperti golden retriever, ada yang seperti Chihuahua, dan ada juga yang seperti Basset-Hound. Sifatnya macam-macam. Cuma saya tidak ingin membahas tentang tipe-tipe para seller tersebut. Yang saya bahas adalah kesalahan fatal yang dimiliki oleh para salesman. Yang pertama, dia tidak mengetahui apa produk yang dijualnya. Alias, dia tidak mengetahui value produknya. Sehingga efeknya dia tidak tahu siapa market dari produk tersebut. Contoh seperti ini, ketika kita berjualan satu produk, apakah itu produk berupa buku, ataukah berupa makanan, ataukah berupa fashion, ya. Kita bahas di sini. Apa sih kesalahannya? Bagaimana kok bisa orang tersebut tidak tahu apa produknya? Padahal dia tahu, dia berjualan buku, dia berjualan makanan, dan dia berjualan di bidang fashion. Yang dia tidak tahu adalah value-nya. Saya sering mungkin ungkapkan bagi para penjual buku, jangan pernah menjual buku, tapi jual value dari bukunya. Kenapa seperti itu? Karena gini, kalau kita menjual buku, sama dengan kita hanya menjual kertas. Karena apa? Tidak memberikan apa value ataupun manfaat dari buku tersebut. Ya, contoh gini, kita menjual buku yang berkaitan tentang sales, ataupun kita menjual buku yang berkaitan tentang kedokteran, ataupun kita menjual buku-buku dengan ilmu-ilmu yang lain. Contoh, IT, sales, marketing, kedokteran, terus kemudian agrobisnis dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mengetahui isi dan value terhadap buku tersebut, jangan-jangan kita mentargetkan salah customer. Contoh, ketika kita menjual buku bisnis, yang kita target adalah orang-orang yang tidak melakukan bisnis. Ada orang yang tidak melakukan bisnis? Ada. Seperti apa? Di militer, ataupun pegawai negeri, ataupun pegawai swasta lainnya yang tidak berhubungan dengan buku-buku bisnis. HR, dia tidak melakukan buku bisnis. Yang dia perlukan apa? Seorang HR adalah buku-buku tentang bagaimana memotivasi karyawannya, bagaimana tentang MPP ataupun manpower planning, dan lain sebagainya. Dan orang-orang di kedokteran pun seperti itu. Orang-orang para kedokteran, dia tidak melakukan bisnis untuk selling. Walaupun banyak yang sekarang para dokter juga melakukan bisnis. Tapi intinya bahwa posisi seorang dokter adalah mengobati. Maka buku-buku yang dia perlukan adalah buku-buku tentang kedokteran, buku-buku tentang pengobatan, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak bisa mentransfer value-nya, maka yang terjadi gagal. Kita tidak akan pernah closing di situ. Yang kedua, apabila kita menjual produk berupa food, makanan yang berkaitan dengan makanan. Contoh, kita menjual apa? Mie, kita menjual bakso, kita menjual seafood, dan lain sebagainya. Ketika kita menjual seafood dan kita tawarkan kepada orang yang kebetulan mempunyai alergi terhadap seafood, maka closing tidak akan terjadi. Sama juga dengan kita menjual bakso, kita tawarkan terhadap orang-orang yang hanya makan sayuran atau vegetarian, maka bakso pun tidak akan terjual. So, closing tidak akan terjadi. Begitu juga di fashion. Yang saya maksud fashion bukan laki-laki kita tawarkan dengan produk perempuan, ataupun produk pakaian perempuan kita tawarkan kepada orang laki-laki, tetapi jenisnya. Ya, contoh seperti ini. Ketika seseorang tersebut bukan pengguna hijab syar'i ataupun pakaian hijab yang lain, dia tidak menutup auratnya, maka ketika kita tawarkan hijab kepada orang tersebut, maka akan sangat susah. Contoh, kita menawarkan hijab kepada seorang non-muslim, closing tidak akan pernah terjadi, ataupun kalau terjadi pun sangat kecil nilainya. Begitu juga dengan yang lain. Apabila seorang
professional office. Seperti apa tampilan yang harus dia lakukan? Professional office, dia harus melakukan dengan full entire, dengan jasnya, dengan kemejanya, atau perempuan dengan blazernya, dengan blusnya, dan lain sebagainya. Ketika kita tawarkan baju-baju yang tidak berhubungan dengan profesional, maka rate penjualannya akan sangat-sangat kecil. Kenapa? Contoh, kita tawarkan baju kebaya untuk orang-orang yang professional office. Bisa kejual? Bisa, tapi sangat kecil. Itu adalah salah satu bagaimana kesalahan seorang salesman. Yang pertama, tadi apa? Dia tidak mengetahui value dari produknya. Yang kedua, dia tidak mengetahui siapa marketnya. Itu sangat berlawanan. Yang pertama adalah value produknya, yang kedua marketnya. Kembali ke yang semula tadi. Apabila kita tidak tahu siapa market kita, maka yang terjadi market tidak akan makan. Seperti sering saya contohkan, ketika kita masuk ke dalam satu kebun binatang, kita membawa daging sebesar ataupun seberat 100 kg, maka kalau daging tersebut kita bagikan ke seluruh kandang yang ada, kandang burung, kandang ikan, kandang harimau, kandang gajah, maka hasilnya akan mubatir. Karena apa? Gajah tidak makan daging. Ikan mas, ikan lele mungkin sedikit, tapi ikan mas dan lain sebagainya juga tidak akan pernah makan daging. Yang terjadi apa? Sia-sia. Tapi kalau kita memberi makan dengan daging sebanyak 200 kg kepada harimau, maka akan selesai dalam hitungan jam. Itu salah satu yang saya sebutkan tadi. Satu, dia tidak tahu value-nya. Dua, dia tidak mengetahui apa target marketnya, siapa target marketnya. Maka penjualan pasti dan dipastikan akan gagal closing. Yang ketiga, proses negosiasi yang salah. Proses negosiasi dalam waktu 100% yang diberikan. Let's say gini, 100%-nya itu bisa jadi 5 menit, 10 menit, 1 jam. 60 menit pertama ataupun 60% pertama yang wajib kita lakukan adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan ataupun apakah pain point daripada customer kita. Lakukan pencatatan. Katakan kepada customer Anda, tunggu, ataupun saya ingin mencatat apa pain point Anda. Maka secara naluriah mereka akan respect untuk, oh ternyata Anda ingin menggali apa kebutuhan saya, Anda ingin tahu apa pain point saya, dan ingin menyelesaikan apa masalah saya. Maka akan sangat lebih mudah untuk melakukannya. Setelah 60% kita mendengarkan apa saja yang dikeluhkan, maka tinggal ada sisa 40% waktu. Berikan 20% untuk diskusi terhadap masalahnya, ajukan beberapa solusi untuk masalahnya, kemudian 20% sisanya adalah untuk negosiasi penjualannya. Maka Anda akan mendapatkan closing deal. Begitu kira-kira beberapa tips ataupun kesalahan-kesalahan daripada para seller ataupun apapun disebutnya. Seller itu bisa salesman, bisa reseller, dan lain sebagainya. Dan mereka adalah pengusaha dan mereka adalah ujung tombak perusahaan. Maka jangan sampai salah dalam menjual. Ingat, value sama market sangat-sangat menentukan. Yang kedua, listening. Setelah value-nya kita terapkan, terus kemudian kita mengetahui siapa target market kita. Yang ketiga adalah belajar untuk mendengarkan apa pain point dari para customer kita, sehingga kita bisa memberikan solusinya. Itulah step-step apa yang harus dilakukan dalam menjual. Step-step tersebut ada di dalam buku Super Reseller yang bisa teman-teman dapatkan di billionairesstore.co.id. Oke, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita sambung dengan tips-tips yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.